Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Bu Rista dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Oke anak-anak, hari ini kita masih akan mempelajari tentang teks cerita fantasi, yaitu materi terakhir. Nah, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita simak penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan memasuki bab terakhir, yaitu tentang langkah-langkah menulis teks fantasi. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis teks fantasi. Langkah-langkahnya apa saja? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Oke anak-anak, dalam menulis sebuah teks cerita fantasi atau penyusunan cerita fantasi itu ada dua langkah. Yang pertama, merencanakan cerita fantasi, kemudian yang kedua baru menulis cerita fantasi. Nah, lebih lanjut pengertiannya seperti apa? Simak di slide berikutnya ya. Oke, dalam merencanakan sebuah cerita fantasi, ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, yaitu menemukan ide penulisan. Jadi, ide penulisan ini dapat ditemukan dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi atau khayalan kalian. Kemudian, pengamatan dapat dilakukan terhadap objek apapun di sekitar kalian. Jadi, objeknya beragam atau bermacam-macam ya. Misal, ada misalnya sebuah kotak ajaib atau kotak pensil ajaib. Nah, kalian bisa menggali ide tersebut. Atau misalnya kalian berada di sebuah sungai di mana kalian ingin menyeberang dan sebagainya. Nah, kalian bisa menggunakan ide kalian di sana. Misalnya ketika mau menyeberang, kalian tiba-tiba ada ular raksasa dan sebagainya. Nah, itu kalian tuangkan ide kalian di situ. Kemudian yang kedua, penggalian ide cerita. Ide cerita yang telah kamu temukan dapat digali lebih dalam. Penggalian ide dapat dilakukan dengan membaca buku referensi yang berkaitan dengan ide penulisan. Jadi intinya ketika kalian menemukan sebuah ide, baru kalian gali ide ceritanya itu seperti apa. Nah, kalian harus banyak-banyak baca sumber. Ya, bisa dari buku atau dari yang lainnya. Kemudian yang ketiga, membuat rangkaian cerita. Jadi rangkaian cerita ini bisa disebut juga dengan kerangka karangan. Nah, contoh misalnya di sini kalian buat sebuah rangkaian peristiwa, misalnya dari awal sampai akhir itu ide ceritanya bagaimana. Nah, untuk membuat rangkaian cerita ini nanti akan Bu Rista terangkan di slide berikutnya. Kemudian yang keempat, setelah membuat rangkaian cerita, kalian harus mengembangkan cerita imajinasi. Jadi maksudnya mengembangkan cerita imajinasi ini, kalian susun rangkaian ceritanya tadi menjadi sebuah paragraf. Ya, untuk jumlah paragrafnya itu tidak terbatas ya anak-anak, ini sesuai imajinasi kalian. Jadi kalian mau buat 1 paragraf, 2 paragraf, 3 ataupun 1 buku, itu sesuai dengan imajinasi kalian. Jadi semakin bagus imajinasi kalian atau khayalan kalian, cerita imajinasinya juga akan semakin menarik. Selanjutnya anak-anak, nah di sini Bu Rista akan memberikan contoh membuat rangkaian peristiwanya.
Contohnya di sini ide cerita, penyelamatan buah stroberi. Kemudian temanya perjuangan mempertahankan buah stroberi. Nah, di sini ada ide cerita dan tema. Nah, maksudnya Bu, ide cerita sama tema itu beda-beda ya. Jadi kalau tapi saling berkaitan ya anak-anak. Nah, rangkaian peristiwanya seperti apa? Nah, di sini Brista memberikan contoh ada 8 rangkaian peristiwa. Yang pertama, tokoh dan temannya melihat kebun stroberi milik kakeknya. Yang kedua, tokoh dan temannya bertemu dengan ulat raksasa yang siap menyantap semua buah stroberi di kebun kakeknya. Kemudian tokoh dan temannya mencoba mengusir ulat raksasa itu. Tokoh dan temannya disembur asap oleh ulat raksasa. Pertempuran berlangsung sengit. Kemudian yang keenam, dalam pertempuran tokoh dibantu oleh seorang dewi penjaga kebun stroberi. Kemudian yang ketujuh, tokoh dan temannya selamat dari amukan ulat raksasa. Kemudian yang ke-8, buah stroberi di kebun kakek si tokoh selamat dan dapat dipanen. Nah, dari 8 rangkaian cerita ini kalian bisa menuangkannya ke dalam sebuah paragraf ya. Nah, untuk cerita imajinasi atau fantasi itu karakteristiknya atau cirinya ada suatu keanehan atau keajaiban. Kalian harus memasukkan unsur itu karena unsur itulah yang membedakan teks ini dengan teks yang lain. Nah, kalau Borista lihat atau kalian lihat, bisa lihat di sini yaitu keanehannya atau keajaibannya yaitu di sini ada sebuah tokoh atau seorang tokoh ulat raksasa. Nah, kalau di dunia nyata kan paling pol ulat itu mungkin 1 jempol tangan kalian ya, itu paling besar mungkin. Tapi kalau di sini ulat raksasa, kalian namanya raksasa itu ya ulat raksasa itu kan identik dengan sesuatu yang sangat besar. Nah, kemudian ulat raksasa ini memiliki asap yang sebagai kesaktian dari tokoh ulat raksasa. Kemudian dalam pertempuran itu anehnya lagi atau keajaibannya lagi, tokoh tadi dibantu oleh seorang dewi penjaga kebun stroberi. Nah, dewi penjaga stroberi, kebun stroberi tadi. Oke, berarti di sini kalian harus memunculkan keanehan atau keajaiban. Ada sebuah keajaiban dalam cerita di sini, ya. Nah, dan seterusnya. Jadi sampai yang terakhir, tokoh dan temannya selamat dari amukan ulat raksasa. Kemudian akhirnya kakek dan tokoh tersebut bisa selamat dari amukan ulat raksasa dan berhasil memanen buah stroberi. Nah, itu rangkaian peristiwanya seperti itu. Jadi jangan lupa kalian harus menampilkan atau memunculkan keanehan atau keajaiban ataupun kesaktian di sebuah cerita fantasi. Oke, anak-anak, selanjutnya di sini Borista akan memberikan contoh mengembangkan cerita fantasi. Setelah kalian membuat rangkaian cerita tadi, di sini dituangkan ke dalam sebuah paragraf. Contoh misalnya tokoh tadi bernama Rino. Rino anak pemberani. Ia ingin mengusir ulat raksasa pemakan buah stroberi di kebun milik kakeknya. Ia berjuang bersama seorang temannya dan dibantu dewi penjaga kebun stroberi. Latar dalam cerita dapat dikembangkan di sebuah kebun stroberi. Kebun stroberi itu sangat luas dan subur. Banyak ulat yang ingin menguasai hasil kebun stroberi di daerah tersebut. Nah, ini sebagai contoh awalan pada teks cerita fantasi tadi ya, anak-anak. Jadi kalian bisa, setelah ini berarti kalian bisa mengembangkan sesuai rangkaian cerita yang tadi Borista terangkan. Oke, itu untuk mengembangkan. Jadi di sini kalian harus benar-benar menuangkan ide kalian, hayalan kalian. Jadi kalian mau menghayal misalnya setinggi-tingginya, kalian bebas di pelajaran ini. Ya, jadi gunakan imajinasi ide kalian sebaik mungkin. Setelah itu, langkah selanjutnya menulis cerita fantasi.
Langkahnya ada 5, merencanakan kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan. Nah, untuk poin 1 dan 2 tadi sudah kita bahas di slide berikutnya ya, yang barusan itu merupakan merencanakan atau membuat kerangka atau rangkaian cerita dan mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah paragraf. Setelah itu, yang ketiga, memberi judul yang menarik. Nah, biasanya kita memberikan judul itu di awal. Kita pikir dulu, oh judulnya saya membuat karangan, judulnya apa ya? Nah, padahal judul itu tidak penting ya Nana. Artinya apa? Kalian sebenarnya kalian bisa membuat judul itu belakangan. Ya setelah teksnya jadi, baru kalian bisa memberikan, oh judul yang menarik ini. Nah, diambil dari inti pada cerita kalian. Setelah itu yang keempat, menelaah dan merevisi. Menelaah itu bagaimana? Jadi kalian harus merevisi, melihat adakah di situ kata-kata yang kurang tepat, kemudian tanda bacanya bagaimana, titik komanya sudah benar apa belum, kemudian kalau di cerita fantasi itu kan banyak percakapan. Nah, kalimat langsungnya sudah benar apa belum, kemudian penggunaan huruf kapitalnya sudah benar apa belum, satu kalimat sudah ditandai dengan titik apa belum. Nah, itu kalian revisi atau ditelaah dulu, dilihat mana yang salah dan harus dibenari. Nah, itu fungsi dari menelaah dan merevisi. Kemudian yang kelima, mempublikasikan. Ya, jadi setelah semua tulisan kalian sudah bagus, mulai dari isi dan juga tata bahasa sudah bagus, baru kalian bisa men-share atau menyebarkan, bisa di lewat WA, kemudian kalian sebarkan di mading sekolah, ataupun kalian bisa menampilkannya di koran. Ya, itu kalau kalian sudah misalnya cerita kalian itu benar-benar sudah direvisi, misalnya sudah diedit oleh seorang editor handal dan sebagainya. Nah, itu langkah menulis cerita fantasi. Jadi saya harap kalian semua bisa menulis cerita fantasi sesuai imajinasi kalian, karena saya yakin masing-masing anak memiliki imajinasi yang berbeda-beda. Nah, itu langkah-langkahnya anak-anak. Selanjutnya, untuk hari ini, karena materinya menulis teks fantasi, berarti tugasnya juga harus berkaitan dengan penulisan teks cerita fantasi. Nah, tugasnya ini sudah saya share di akun psikologi kalian masing-masing. Nanti kalian bisa cek ya. Sebelumnya saya akan menerangkan dulu tugasnya seperti apa. Nah, tugas menyusun teks cerita fantasi hari ini, Bu Rista sudah berikan tema cerita di situ, yaitu petualangan mencari mutiara. Kemudian kerangka ceritanya di situ ada 4 poin. Nah, di sini nanti kalian harus menulis cerita fantasi sesuai di sini ya. Jadi masing-masing anak nanti temanya dan kerangka ceritanya sama, tapi isinya berbeda karena yang menyusun juga berbeda. Nah, temanya petualangan mencari mutiara. Kemudian kerangka ceritanya di sini ada 3 tokoh ya anak-anak, Tara, Jojo, dan Yanu ingin mengambil sebuah kerang berisi mutiara di lautan. Jadi ada 3 tokoh. Kemudian yang kedua, mereka kesulitan karena kerang dijaga oleh ubur-ubur beracun. Yang ketiga, mereka mencari akal agar mendapatkan kerang berisi mutiara. Jadi akal atau kalian cari ya, kalian gunakan imajinasi kalian untuk mencari akal. Bagaimana cara mendapatkan kerang mutiara? Apa misal tiba-tiba ada seorang peri turun dari atau muncul dari permukaan air laut misal, itu kalian bisa gunakan juga. Jadi walaupun di sini Bu Rista memberikan 3 tokoh, tapi kalian mau menambahkan tokoh lain, ya silahkan ya sesuai imajinasi kalian. Ya, kemudian yang keempat, mereka akhirnya berhasil mendapatkan kerang mutiara. Jadi intinya di sini kalian harus memunculkan keanehan atau keajaiban dalam sebuah cerita fantasi. Nah, mulai dari
petualangan mencari mutiara di laut sampai akhirnya mereka berhasil. Nah, sebelum berhasil itu mereka mendapat musuh, yaitu ubur-ubur yang beracun. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu masalah yang harus kalian pecahkan di sana ya. Oke anak-anak, bagaimana sudah bisa dipahami untuk tugas hari ini? Nah, untuk tugas hari ini silahkan kalian bisa cek di akun psikologinya masing-masing ya. Oke. Itu tadi penjelasan dari Bu Rista tentang materi langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Setelah ini kalian pahami lagi penjelasan dari Bu Rista. Kemudian kalau ada yang tidak paham, kalian bisa WA di grup kelas masing-masing ya. Kemudian setelah itu kalian harus menulis atau menyusun teks cerita fantasi dalam akun psikologinya masing-masing. Kalian bisa tulis di lembar kertas dulu, habis itu kalian salin atau kalian tulis di psikologinya. Ya, oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga hari ini kalian diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas dan selalu semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.